Halo guys, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang AFES, di mana dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai ciri umum, ciri khusus, sistem urogenital, sistem saraf, organ indera, kelenjar endokrin, sistem reproduksi, habitat, bahkan klasifikasi. Oke, baik, yang pertama ada ciri-ciri umum dari AFES. Ciri yang pertama, AFES ini memiliki ukuran tubuh bervariasi. Ada yang paling kecil, ada yang paling besar. Contohnya, burung terkecil yaitu burung kolibri madu. Ukurannya itu jauh lebih kecil dari kupu-kupu. Sementara itu, burung terbesar ialah burung unta. AFES ini terdiri dari bagian kepala, bagian leher, bagian badan, dan ekor. Ciri yang kedua, AFES bersifat homoestrem karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu. Suhu tubuh AFES berkisar antara 40 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Ciri yang ketiga, AFES tidak memiliki gigi, namun memiliki paru yang tersusun atas zat tanduk dan lidahnya yang tidak dapat dijulurkan. Bentuk paru AFES berbeda-beda yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya, ada paru yang berbentuk tajam dan melengkung untuk merobek daging, seperti paru pada burung elang. Yang kedua, ada paru yang runcing dan panjang untuk menangkap serangga, contohnya seperti paru pada burung kolibri. Yang ketiga, ada paru yang melengkung untuk mengoyak buah, contohnya pada burung kakatua. Ada paru yang pendek dan kuat untuk menghancurkan biji-bijian, seperti paru pada burung pipit, dan masih banyak jenis paru lainnya. Ciri khusus AFES bervariasi tergantung pada spesies dan adaptasinya terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada adaptasi untuk terbang. Bentuk sayap, bulu, dan tulang yang ringan merupakan adaptasi utama untuk terbang. Burung yang hidup di daerah berangin mungkin memiliki sayap yang lebih banyak dan sempit dibandingkan burung yang hidup di hutan lebat. Yang berikut adaptasi untuk mencari makanan. Bentuk paruh yang bervariasi mencerminkan jenis makanan yang dikonsumsi. Burung pemakan biji-bijian memiliki paruh yang kuat dan pendek, sementara burung pemakan nektar memiliki paruh yang panjang dan tipis. Yang berikut ada adaptasi untuk habitat. Burung air seperti bebek memiliki kaki berselaput untuk berenang, sementara burung yang hidup di pohon memiliki cakar yang kuat dan bertegar. Warna bulu juga dapat berfungsi sebagai kamuflase. Kemudian ada perilaku kawin. Banyak spesies AFES menunjukkan perilaku kawin yang kompleks, termaksud ritual perjungguan dan pembangunan sarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem urogenital pada AFES. Jadi, sistem urogenital pada AFES ini merupakan gabungan antara sistem ekskresi dan sistem reproduksi yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dengan mamalia. Jadi, teman-teman bisa melihat pada gambar di atas tentang sistem urogenital pada AFES. Pada AFES jantan, testis secara konstan memproduksi sperma yang kemudian ditransfer melalui vas deferens ke vasikula seminalis untuk penyimpanan sementara. Jadi, sedangkan pada AFES betina ini, ovarium melepaskan ovum matang yang langsung ditangkap oleh infundimbulum. Ovum ini kemudian bergerak melalui oviduk, di mana albumen ditambahkan di magnum, membran cangkang di instimus, dan cangkang kalsium karbonat di sel gland atau uterus. Jadi pada proses ini menghasilkan telur yang lengkap yang bersama urin dari ginjal dikeluarkan melalui kloaka. Menjadi fungsi kloaka ini sebagai saluran keluar tunggal untuk produk reproduksi atau sperma pada jantan dan telur pada betina, dan ekskresi atau urin dan feses
sebagai sebuah adaptasi yang mengoptimalkan efisiensi fisiologis afes. Sistem saraf pada Aves atau burung. Sistem saraf pada Aves terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat pada Aves, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasi berbagai fungsi tubuh, termasuk gerakan, perilaku, dan indera. Otak pada burung memiliki struktur yang khas, termasuk otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Di mana otak depan pada burung itu memiliki fungsi yang lebih kompleks daripada reptil, seperti koordinasi sensorik dan kontrol perilaku yang lebih canggih. Sementara otak tengah pada burung itu terlibat dalam koordinasi gerakan, indera, dan orientasi. Dan yang terakhir itu, otak belakang pada burung itu berperan dalam keseimbangan pernapasan dan fungsi vital lainnya. Pada burung juga memiliki sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai jalur transmisi sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang juga merupakan jalur utama transmisi sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Kita akan membahas struktur dan fungsi dari mata, telinga, paru, serta kaki sebagai organ yang juga memiliki fungsi sensorik. Yang pertama, mata burung. Penglihatan tajam burung. Mata burung dikenal sebagai salah satu yang paling tajam dalam dunia hewan. Struktur mata burung mencakup: yang pertama, kornea. Dan lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Yang berikut ada iris yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Yang berikut ada retina yang merupakan lapisan penting yang mengandung sel-sel fotoreseptor. Yang berikut ada fovea, adalah titik dengan penglihatan yang paling tajam. Uniknya, burung memiliki pekten, struktur khusus yang diduga memberi nutrisi pada retina tanpa menghalangi cahaya. Sklerotic ring membantu menjaga bentuk bola mata agar tetap stabil saat bergerak cepat. Burung seperti elang bahkan bisa melihat mangsa dari jarak ratusan meter. Kedua, telinga burung. Mendengar tanpa daun telinga. Walaupun tidak memiliki daun telinga seperti mamalia, burung tetap memiliki sistem pendengaran yang sangat efisien. Opening of ear merupakan lubang telinga luar. Tympanic membran atau gendang telinga untuk menangkap getaran suara. Columella adalah satu-satunya tulang kecil yang menghantarkan suara ke telinga dalam. Semicircular canals yang berperan dalam menjaga keseimbangan. Inner ear atau telinga dalam mengubah suara menjadi impuls saraf. Burung hantu misalnya memiliki asimetri telinga untuk menentukan lokasi suara dengan sangat presisi. Yang berikut ada paruh burung. Alat multifungsi dengan sensor canggih. Paruh burung tidak hanya sebagai alat makan, tetapi juga memiliki sebagai alat sensorik. Lapisan luar disebut rampoceca yang terdiri dari keratin dan juga mandibula atas dan bawah yang menyusun struktur tulangnya. Terdapat reseptor sensorik di paruh yang membantu burung mengenali tekstur, suhu, dan keberadaan mangsa. Burung air seperti bebek bahkan memiliki kemampuan mendeteksi mangsa di lumpur melalui paruhnya yang sangat sensitif. Dan yang terakhir ada kaki burung. Bukan hanya untuk bertengger, kaki burung juga dilengkapi reseptor sensorik. Tulang utama seperti tibia dan tarsometatarsus mendukung struktur kaki. Adapun distribusi reseptor terdapat terutama di bawah kaki yang membantu merasakan tekstur, tekanan, atau benda asing. Fungsi ini penting saat burung bertengger di cabang, memegang mangsa, atau berjalan di permukaan yang berbeda.
Burung Kelenjar endokrin pada Aves. Kelenjar endokrin pada Aves terdiri dari beberapa kelenjar. Yang pertama, kelenjar pineal dengan lokasi belakang hemisfer otak besar dengan fungsi mengatur ritme sirkadian dan respon terhadap cahaya. Yang berikutnya yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari dengan lokasi dasar otak di dalam rongga kepala, bentuk seperti ginjal kecil dengan bagian yaitu pars anterior atau PPA menghasilkan hormon seperti FSH, LH, LTH atau prolaktin, TH, ATH, dan GPH. Yang berikut pars posterior atau triple P menghasilkan oksitosin dan vasopressin, memiliki fungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan keseimbangan air dalam tubuh. Yang berikut kelenjar tiroid dengan lokasi leher bagian belakang dan depan dekat vena jugularis, memiliki bentuk bulat kecil berwarna coklat muda, menghasilkan hormon tiroksin, berfungsi mengatur pertumbuhan, pigmentasi bulu, dan kecepatan metabolisme tubuh. Yang berikut kelenjar paratiroid, memiliki lokasi dekat kelenjar tiroid, berfungsi membantu dalam metabolisme kalsium, penting untuk pembentukan tulang dan fungsi saraf. Yang berikut kelenjar adrenal atau suprarenal dengan lokasi di atas ginjal kiri dan kanan, menghasilkan hormon epinefrin atau hormon adrenalin yang berfungsi meningkatkan denyut jantung dan pernapasan saat burung berada dalam situasi berbahaya. Yang berikut pulau Langerhans atau pankreas, lokasi di dalam jaringan pankreas dan berfungsi mengatur kadar gula darah melalui produksi insulin dan glukagon. Yang berikut gonad atau kelenjar kelamin, memiliki lokasi yaitu testis pada jantan dan ovarium pada betina. Hormon yang dihasilkan yaitu androgen pada jantan dan estrogen pada betina, berfungsi untuk mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder dan fungsi reproduksi. Klasifikasi dari ordo-ordo Aves. Yang pertama itu ordo Accipitriformes. Ordo Accipitriformes adalah kelompok burung dengan ciri-ciri sebagai berikut, yang dimana paruh tajam dan melengkung yang dilengkapi dengan care atau membran dari pangkal rahang atas burung dan dimana lubang hidung terbuka, sayap panjang dan lebar dengan 4-6 bulu di bagian tepi luarnya, dapat terbang lama tanpa mengepakkan sayap, memiliki kaki dan cakar kuat, karnivora, diurnal, aktif pada siang hari. Adapun klasifikasi yaitu domain Eukaryota, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, klan Accipitriformae, ordo Accipitriformes. Contoh spesiesnya itu burung pemangsa atau burung elang, Speciatus partelis, elang Jawa. Yang kedua, ordo Anseriformes. Ordo Anseriformes Falconiformes adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki bigostilus, tulang sternum, memiliki carinan sterni, paruh besar, lebar dan tertutup, lapisan tanduk yang tipis, bagian tepi paruh memiliki lamela, lidah berdaging, tungkai pendek dan berselaput, renang, ekor pendek, waktu muda memiliki bulu seperti kapas. Adapun klasifikasinya yaitu domain Eukaryota, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, klan Anseriformae, ordo Anseriformes. Adapun contoh spesies ordo Anseriformes yaitu Kicunus anteratus, angsa hitam, Anas gracilis, itik kelabu. Yang ketiga ada ordo Apodiformes. Ordo Apodiformes adalah kelompok burung yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yang dimana bertubuh kecil, ukuran tungkai sangat kecil, bentuk sayap runcing, ukuran paruh kecil, serta lunak, dan ada yang langsing dengan lidah berbentuk bulu panjang. Adapun klasifikasi yaitu kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, klan Stristores, ordo Apodiformes, famili Apodidae, genus Aedrodramus,
spesies E. vanicorensis atau Colecalias vanicorensis. Burung walet itu dari contoh spesiesnya itu Colecalias vanicorensis, burung walet polos, dengan Hirundapus caudatus capinis jarum Asia. Yang keempat ada ordo Apterygiformes. Ordo Apterygiformes adalah ordo Aphes yang tidak bisa terbang dengan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki tulang korakoid dan skapula kecil, tidak bisa terbang, terestrial, bulu seperti rambut dan tidak memiliki aftershaft, sayap rudimeter, paruh panjang dan ramping, lubang hidung di ujung paruh, leher dan tungkai pendek, tungkai dengan 4 buah jari, tulang sternum, tidak memiliki carina sterni. Adapun klasifikasi yaitu domain Eukaryota, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, clans Tristores, ordo Apterygiformes, famili Apterygidae, genus Apteryx. Contoh spesiesnya yaitu Apteryx australis atau burung kiwi. Bagian kelima, ordo Bucerotiformes. Ordo Bucerotiformes adalah kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki paruh besar dan kokoh, tulang vertebra, bagian aksis dan atlas menyatu, 18% jantan lebih besar daripada betina, monogami. Adapun klasifikasinya, domain Eukaryota, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Bucerotiformes, famili Bucerotidae, genus Pitheceros, spesies R. undulatus. Contoh ordo spesies Bucerotiformes itu ada beberapa. Yang pertama itu Beronicornis comatus, rangkok jambul. Yang kedua itu Bucerorhinoceros, rangkok culak padat, Rhinoplaevidgil, rangkok gading. Selanjutnya yang keenam, Caryamiformes. Ordo Caryamiformes adalah kelompok burung yang sebelumnya masuk ke dalam ordo Gruiformes, namun dipisahkan karena ada perbedaan pada morfologi dan genetiknya. Ordo ini terdiri dari famili Caryamidae yang hanya ada 2 spesies dan ordo Aves yang telah punah, yakni famili Poruscaridae, Pathornithidae, Idiornithidae, dan Ameginornithidae. Adapun klasifikasinya yaitu domain Eukaryota, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Caryamiformes, famili Caryamidae, genus Caryama, spesies C. cristantha. Contoh spesies ordo Caryamiformes yaitu Caryama cristantha. Yang pertama itu jenis habitat Aves. Bagian itu hutan tropis, hutan sedang, hutan bakau, dan hutan konifer, menyediakan berbagai sumber makanan, tempat berteduh, dan tempat berkembang biak untuk berbagai spesies Aves. Bagian B, padang rumput, savana, dan padang rumput tinggi, menawarkan habitat terbuka yang cocok untuk burung herbivora dan pemangsa. Bagian C, pesisir, pantai delta, sungai, dan wilayah estuari merupakan habitat penting bagi burung air seperti burung laut dan burung pantai. Bagian D, air tawar, danau, sungai, rawa, dan lahan basah lainnya penting bagi banyak jenis burung, terutama burung yang memakan ikan dan serangga. Bagian E, perkotaan. Area perkotaan seperti taman, kebun, dan lahan hijau dapat menjadi tempat tinggal bagi beberapa spesies burung, terutama burung yang beradaptasi dengan lingkungan manusia. Bagian F, gua. Beberapa spesies burung hidup di gua, terutama burung yang memiliki kemampuan untuk terbang di kegelapan seperti kelelawar.